Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari 11 IPA F. Nama saya Maila Felita dari absen 13. Nama saya Salsa Arum dari absen 23. Nama saya Safa Engracia di Sabarahita nomor absen 24. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang organisasi Muhammadiyah. Kalian tahu nggak sih apa itu Muhammadiyah? Nah, secara etimologis Muhammadiyah berasal dari bahasa Arab, dari kata Muhammad, yaitu nama Nabi dan Rasul Allah terakhir. Muhammad itu sendiri berarti yang terpuji. Kemudian mendapatkan tambahan yah yang berfungsi menjeniskan atau membangsakan atau bermakna pengikut. Jadi, Muhammadiyah adalah kelompok pengikut Nabi Muhammad SAW. Tadi kita sudah menjelaskan tentang definisi Muhammadiyah. Nah, sekarang kita menjelaskan tentang apa itu organisasi Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah ialah organisasi atau badan yang dibentuk oleh Perserikatan Muhammadiyah yang dengan bimbingan dan pengawasan diberi hak dan kewajiban untuk mengatur rumah tangga sendiri, membina warga Perserikatan Muhammadiyah tertentu, dan dalam bidang-bidang tertentu pula, dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Perserikatan Muhammadiyah. Muhammadiyah bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Nah, tadi kan sudah belajar definisi organisasi Muhammadiyah. Sekarang kita belajar tujuan organisasi Muhammadiyah. Tujuan organisasi Muhammadiyah ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dan mempunyai makna kesadaran mengemban amanah sebagai wakil Allah Subhanahu wa taala di bumi yang bertugas menciptakan kemakmuran, keamanan, kenyamanan, dan keharmonisan. Nah, sekarang kita belajar tentang struktur organisasi Muhammadiyah. Struktur organisasi Muhammadiyah secara garis besar terdiri dari dua jenis, yaitu struktur vertikal dan horizontal. Struktur vertikal adalah jaringan kelembagaan Muhammadiyah dari tingkat pusat atau nasional hingga tingkat jamaah. Struktur horizontal Muhammadiyah adalah jaringan kelembagaan Muhammadiyah dalam satu tingkat kepemimpinan yang terdiri dari pimpinan, majelis, lembaga atau badan, dan organisasi otonom. Kan tadi sudah belajar tentang struktur organisasi Muhammadiyah. Sekarang kita belajar tentang struktur vertikal. Pertama yaitu pimpinan pusat. Pimpinan pusat adalah pimpinan tertinggi yang memimpin Muhammadiyah secara keseluruhan. Pimpinan pusat terdiri atas sekurang-kurangnya 13 orang, dipilih dan ditetapkan oleh muktamar untuk satu masa jabatan dari calon-calon yang diusulkan oleh Tamir. Yang kedua, pimpinan wilayah. Pimpinan wilayah yakni memimpin persyarikatan dalam wilayahnya dan melaksanakan kebijakan PP yang terdiri dari sekurang-kurangnya 11 orang dan ketua PWM dipilih berdasarkan usulan calon-calon anggota PWM yang terpilih dan disahkan oleh musyawarah wilayah. Yang ketiga, pimpinan daerah yakni memimpin persyarikatan dalam daerahnya serta melaksanakan kebijakan dari pimpinan atasannya. Terdiri dari 9 orang yang ditetapkan PWM dipilih oleh musyawarah daerah. Yang keempat, pimpinan cabang. Pimpinan cabang yakni memimpin persyarikatan dalam cabang yang terdiri sekurang-kurangnya 7 orang, ditetapkan oleh pimpinan daerah dan disahkan oleh musyawarah cabang. Yang kelima, pimpinan ranting. Pimpinan ranting yakni memimpin persyarikatan dalam rantingnya serta melaksanakan kebijakan dari pimpinan atasannya, sekurang-kurangnya 5 orang yang dipilih dalam musyawarah ranting. Selanjutnya adalah struktur horizontal. Struktur horizontal dibagi menjadi 2, majelis dan lembaga. Majelis adalah yang menjalankan sebagian tugas pokok Muhammadiyah dan bertugas menyelenggarakan amal usaha, program, dan kegiatan pokok dalam bidang tertentu. Majelis sendiri dibagi menjadi 13. Yang pertama, majelis tarjid dan tajwid. Kedua, majelis tabligh. Ketiga, majelis pendidikan tinggi.
Keempat, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah. Kelima, Majelis Pendidikan Kader. Keenam, Majelis Pelayanan Sosial. Ketujuh, Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan. Kedelapan, Majelis Pemberdayaan Masyarakat. Kesembilan, Majelis Pembina Kesehatan Umum. Kesepuluh, Majelis Pustaka dan Informasi. Kesebelas, Majelis Lingkungan Hidup. Ke-12, Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dan ke-13, Majelis Wakaf dan Kehartabendaan. Berikutnya, lembaga. Lembaga adalah unsur pembantu pemimpin yang menjalankan tugas pendukung yang tidak langsung berhubungan dengan pencapaian tujuan Muhammadiyah. Lembaga sendiri dibagi menjadi 8. Yang pertama, lembaga pengembangan cabang dan ranting. Kedua, lembaga zakat, infak, dan sedekah. Ketiga, lembaga pembina pengawasan keuangan. Keempat, lembaga penanganan bencana. Kelima, lembaga hikmah dan kebijakan publik. Keenam, lembaga seni budaya dan olahraga. Ketujuh, lembaga penelitian dan pengembangan. Kedelapan, lembaga hubungan dan kerjasama internasional. Fungsi Orto Muhammadiyah yaitu sebagai wadah pembibitan kader-kader atau anggota Muhammadiyah yang menjadi teladan calon-calon pemimpin Muhammadiyah, pelopor, pelangsungan dan penyempurna amal usaha Muhammadiyah atau AUM. Itulah tadi penjelasan tentang organisasi Muhammadiyah. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.